Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmani Fadliansyah, NIM O01200067 dari kelas B. Di sini saya akan memberitahu cara uji one way ANOVA. Yang pertama-tama, ini konsep dasar uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA yaitu analysis of variant. ANOVA, analysis of variant, adalah uji ANOVA satu faktor. Yang kedua, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jadi, jika hanya dua kelompok, itu makanya hanya uji normalitas saja. Tapi jika lebih dari dua kelompok, kita memakai uji one way ANOVA. Persyaratan pengujian one way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ada 4 data ya, jadi tadi lebih dari 2. Dan variabel bersifat non-metrik atau data kategorikal. Jadi ini dari 910 kan dikategorikan 1, terus Ortus X 2 dan Mills 3, Eagle dan Eagle 4. Dan persyaratan yang ketiga yaitu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Harus berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Contoh kasus uji one way ANOVA. Oh maaf, belum sampai situ ya. Nah ini langsung aja ya contoh kasus. Jadi contoh kasus uji one way ANOVA, dia ada seorang peneliti ingin membandingkan penjualan sepatu running lokal dengan merek 910, Ortus X, Mills, dan Eagle, di mana para pembeli sepatu di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang 1. Berapakah rata-rata penjualan keempat sepatu tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat sepatu tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan sepatu mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Oke, sekarang langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Dan yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini kita langsung lakukan saja ya ke SPSS, ke variabel view. Untuk nama ini kasih X dan gimana ini, X dan Y. Untuk label di sini saya beri merek dan penjualan. Dan di value merek ini kita beri 910, labelnya 1. Oh maaf, kebalik. Ini kebalik ya. Di value 1, labelnya 910. Di value 2, labelnya Ortus X. Value 3, di labelnya Mills. Yang keempat, labelnya Eagle. Klik OK. Dan desimal di sini diberi angka 0 saja karena ini tidak menggunakan desimal. Oke, cukup.
Nah, langsung dimasukkan saja datanya tadi. Saya copy, lalu saya paste di sini. Oke, langkah pertama yaitu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang pertama-tama kita ke analyze, ke descriptive statistik, ke explore. Nah, merek kita masukkan ke factor list dan penjualan ke dependent list. Di plot, nah ini ada normality plot with test, diberi centang ya. Continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah dapat rata-ratanya. Jadi tadi ini hasil normalitasnya. Jadi terdapat hasil signifikansi sebagai berikut. Karena signifikansi lebih ya, lanjut lagi. Ini di test of normality ya, tadi kan jika lebih dari 0,05 maka itu dikatakan normal. Saat dikatakan normal, berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05 maka tidak normal. Karena ini banyak yang lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Nah, yang kedua yaitu ini saya minimize saja. Yang kedua akan saya tes uji homogenitas dan one way ANOVA. Ini langsung jadi satu bisa ini. Jadi kita ke analyze, compare means, lalu ke one way ANOVA. Merek masukkan ke faktor dan penjualan masukkan ke dependent. Ini ada kotak-kotak post hoc. Kita centang yang tuki ini, habis itu continue. Dan ke option ini centang descriptive sama homogeneity of variance test. Oke, continue. Lalu klik OK. Sudah keluar. Di interpretasi output uji one way ANOVA, yang pertama melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek sepatu berdasarkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat di sini perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek sepatu dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan sepatu Nine sebesar 56,30. Yang kedua, rata-rata penjualan sepatu Ortus X sebesar 58,90. Yang ketiga ini rata-rata penjualan sepatu Mil sebesar 58,80. Eagle, rata-rata penjualan sepatu Eagle sebesar 52,50. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah sepatu Ortus X, yakni sebesar 58,90. Yang kedua, menguji kesamaan varian uji homogenitas berdasarkan output yang di bawah ini, yang di bawah deskriptif, tes homogeneity of variance. Berdasarkan itu, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,654 di pojok sini, 0,654. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan sepatu yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA
terpenuhi. Yang ketiga, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda di dalam uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Dan dua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,217 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek sepatu tersebut sama secara signifikan. Mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Nah, di pengujian Toki HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan sepatu 910 dan Ortus X. Tersebut adalah minus 2600 angka. Minus 2600 ini diperoleh dari rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan 910. Tadi rata-ratanya kan 56,30. Nah, dikurangi dengan rata-rata penjualan Ortus X 58,90. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara minus 11,77 di lower bound sampai dengan 6,57 di upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek sepatu tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,870 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan sepatu 910 dan Ortus X adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek sepatu tersebut tidaklah signifikan. Yang kelima, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek sepatu. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Toki HSD. Di sini hanya ada satu subset. Nah, di bawah ini di homogeneous subsets hanya ada satu subset. Dengan kata lain, keempat merek tersebut rata-rata penjualan 910, Ortus X, Mills, dan Eagle adalah sama karena hanya ada satu subset. Jadi, pembuatan kesimpulan dalam uji one way ANOVA ini, dalam riset eksperimen ini, semua penjualan sepatu merek 910, Ortus X, Mills, dan Eagle rata-ratanya sama. Dengan demikian, tidak ada merek yang berpengaruh dalam rata-rata penjualan sepatu. Jadi dari sini kita bisa menjawab contoh kasus yang diberikan oleh peneliti tadi. Di berapakah rata-rata penjualan keempat sepatu tersebut? Tadi sudah dijelaskan di sini, ada semua rata-ratanya di deskriptif tadi ya. Di deskriptif ini sudah ada rata-ratanya dan apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat sepatu tersebut. Sudah dijelaskan tadi. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan sepatu mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Jadi tadi penjualan sepatunya tidak terlalu signifikan. Cukup sekian dari saya. Jika ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.